Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin, Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat Islam, umat Nabiul Islam alaihi salatu wassalam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pula yang menjadikan kita orang Islam yang mencintai ilmu dan senang belajar ilmu, dan tidak diragukan lagi bahwasanya belajar agama, belajar ilmu syar'i merupakan amalan ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk seagung-agung ibadah. Menuntut ilmu syar'i juga termasuk sarana agung untuk memakmurkan waktu dan hidup kita. Karena ilmu syar'i, ilmu agama ini pengaruhnya pada kehidupan dunia kita, pengaruhnya pada kebaikan agama kita yang akan mengantarkan kepada akhirat kita biiznillah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, siapa ingin akhirat juga dengan ilmu, wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi, siapa ingin dunia akhirat juga dengan ilmu. Maka kita berusaha memperbaiki niat kita dalam mempelajari ilmu ini guna mengangkat kebodohan dari diri kita dan guna menghilangkan kebodohan dari orang lain. Karena ilmu hakikatnya adalah menyempurnakan pribadi diri dengan menghilangkan kebodohan dan menyempurnakan orang lain dengan mengajarkan dan menebar ilmu agama. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Para pemirsa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan perjalanan ilmiah kita dalam mengkaji kitab Hudas Salam fi Usul Islam, kitab yang berbicara tentang intisari agama Islam, yang berbicara tentang salah satu al-usul, mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengan mengkaji perkara ini Allah memberikan ketapan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita sampai pada pembahasan tentang martabah yang ketiga, tingkatan yang ketiga dalam agama, yaitu al-ihsan. Setelah kita membahas tentang al-Islam, yang hakikatnya adalah memperbaiki amalan-amalan secara lahir, seperti rukun Islam yang 5. Kemudian tingkatan kedua lebih tinggi lagi, yaitu al-iman, yang berkaitan dengan itqan al-i'tiqadat al-batinah, memperbaiki keyakinan yang ada dalam hati kita. Yang termulia adalah rukun iman yang 6. Maka sekarang kita masuk pada al-martabah tsalitsah, tingkatan yang ketiga, dan ini lebih tinggi lagi, yaitu al-ihsan,
Dalam kamus syariat, al-ihsan digunakan untuk dua hal. Satu, ihsan berkaitan dengan hak para hamba Allah, seperti memberikan bantuan, memberikan sumbangan, meringankan beban orang lain. Ini bagian daripada al-ihsan. Dan amalan ihsan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katabal ihsan ala kulli syai'. Bahwasanya Allah mewajibkan segala sesuatu kepada segala sesuatu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan kepada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila kalian membunuh suatu, bunuhlah dengan cara yang baik. Tidak boleh mencincang. Dan seterusnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dengan cara mempertajam pisaunya. Maka ihsan dalam makna ini mencakup ihsan kepada Bani Adam, kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lainnya dari hewan. Akan tapi yang dimaksud dengan al-ihsan pada pembahasan ini adalah ihsan dalam artian khusus, yang kaitannya adalah al-ihsan ma'allah, yaitu perbuatan ihsan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu berpengaruh kepada hak para makhluk, yaitu al-ihsan artinya adalah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam apa itu ihsan, maka beliau menjawab, ihsan itu engkau ibadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya, dengan hati merasakan kedekatan dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika tidak, yang pertama tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah senantiasa mengawasi kita. Jadi al-muallif setelah membahas tentang al-Islam, membahas tentang al-iman, thumma dzakara al-martabata tsalitsah, beliau menyebutkan tingkatan yang ketiga, wahiyal ihsan, yaitu al-ihsan. Wa bayyana arkanahu, dan beliau menyebutkan rukunnya. Maka sebagaimana Islam itu punya rukun, maka iman juga punya rukun yang 6, maka ihsan juga punya rukun. Sebagian para ulama menyebutkan rukunnya satu dan menggabungkan. Hadis dijadikan satu rukun. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini satu rukun. Akan tapi al-muallif di sini cenderung untuk memerinci sehingga dijadikan 2. Wa arkanuhu itsnan, dan rukunnya itu ada 2 kata beliau. Rukun yang pertama anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Ini rukun ihsan yang pertama menurut pembagian al-muallif. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Dan ibadah dalam kamus syariat ma'asyiral muslimin memiliki makna umum, sebuah nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridai
yang tampak maupun tidak tampak, semua itu masuk dalam kategori ibadah. Baik amalan hati, baik ucapan lisan, maupun amal perbuatan. Yang penting itu hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan Allah tidak mencintai dan meridhai kecuali jika niatnya benar dan caranya benar sesuai tuntunan, maka itu semua masuk dalam kategori ibadah. Ini mana ibadah secara umum. Namun ibadah itu memiliki makna yang khusus, yaitu bahwasannya ibadah makna tauhid. Ibadah artinya alat tauhid, pemurnian, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Maka tidak ada perbedaan antara makna umum dan khusus. Makna yang khusus tadi, yang istimewa tadi, merupakan makna yang paling agung yang ada dalam ibadah. Karena ibadah itu yang paling agung adalah tauhid. Dan merupakan dasar bagi ibadah. Yang tidak sah kecuali dengan tauhid. Maka ibadah itu hakikatnya adalah tauhid. Dan ini yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kullu ibadatin fil Qur'an ma'naha tauhid. Semua ibadah dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Tidak sah tanpa tauhid, dasarnya adalah tauhid, dan ibadah hakikatnya adalah tauhid. Maka setiap kita membaca firman Allah, ada perintah untuk ibadah, berarti di situ mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah, dan memang ibadah harus dimurnikan untuk Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini adalah tauhid. Sehingga dari satu sisi tauhid dengan ibadah itu memiliki arti yang sama. Akan tapi dari sisi yang lainnya, tauhid dengan ibadah itu ada perbedaan makna. Ada posisi persamaannya adalah bahwasannya semua ibadah itu ditujukan kepada Allah, itu adalah tauhid. Seorang sholatnya karena Allah, murni kepada Allah, itu adalah tauhid. Seorang zakat, yang zakatnya karena Allah lillahi ta'ala, itu adalah tauhid. Seorang puasanya karena Allah, itu adalah tauhid. Seorang hajinya karena Allah murni, bukan karena yang lainnya, itu adalah tauhid. Semua amal saleh yang dikerjakan ditujukan hanya untuk Allah, dan karena Allah semata, itu adalah tauhid. Karena dikerjakan karena Allah dan untuk Allah semata, tidak ditujukan kepada yang lainnya, dan tidak digugurkan dengan kesyirikan maupun kekufuran. Akan tetapi tauhid kadang-kadang memiliki makna yang berbeda dengan ibadah itu sendiri. Maka tauhid sendiri, sholat sendiri, zakat sendiri, puasa sendiri, haji sendiri, begitu pula amal-amal yang lainnya. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Yaman ke negeri Yaman, beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau, wahai Mu'ad, akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad untuk menebarkan Islam, beliau menunjukkan siapa orang yang akan didakwai.
Karena berdakwah di samping membutuhkan ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, maka membutuhkan ilmu tentang siapa yang akan didakwai dan membutuhkan ilmu tentang cara bagaimana kita mendakwai mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari Alkitab, maka hendaknya pertama kali yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa awwalu ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah. Pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Ini adalah tauhid. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang sembahi, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadai dengan hak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Lalu Rasulullah menyebutkan, wa innum ata'uka lidzalik, jika mereka menerima ajakanmu tersebut, menerima tauhid dasar Islam ini, kalimat la ilaha illallah, maka sampaikan kepada mereka, annallahu tarada alaihim khamsa sholawat, Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Wa innahum ata'uka lidzalik fa'alimu annal tarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kasih tahu mereka akan menerima sholat, bahwasanya Allah mewajibkan zakat, yaitu sedekah zakat, diambil dari orang kaya kaum muslimin, dikembalikan kepada orang fuqara. Disebutkan 1 tauhid, disebutkan 2 salat, disebutkan 3 zakat. Maka yang pertama berbeda dengan kedua, berbeda dengan yang ketiga. Dan disebutkan 3 hal ini karena inilah yang paling berpengaruh. Tauhid la ilaha dasarnya, salat berkaitan hubungan hamba dengan Rabbnya, zakat berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Maka apabila seorang hamba memiliki iman, memiliki tauhid yang benar, hubungannya dengan Allah itu baik, hubungannya dengan para hamba Allah itu baik, maka amalan-amalan yang lainnya itu akan kena dampak dan efeknya. Makanya Rasulullah hanya menyebutkan 3. Bukan berarti tidak ada syariat yang lainnya bagi mereka. Sebutkan 3 ini akan berpengaruh. Kalau menerima kalimat tauhid, menerima sholat dengan baik, menerima zakat, nanti puasa akan ngikut. Begitu pula ibadah haji, bagi yang mampu akan ngikut. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan tadi, bahwasannya rukun yang pertama dari al-ihsan adalah an ta'budallah, engkau ibadah kepada Allah. Rukun yang pertama ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Wa ruknu tsani, rukun yang kedua, an yakuna fi'lu tilkal ibadati ala maqamil musyahadati awal muraqabah, yaitu dalam mengerjakan ibadah itu berdasarkan maqam al-musyahadah atau maqam al-muraqabah. Artinya seorang ketika menjalankan ibadah dan mencapai kedudukan al-musyahadah, artinya seorang hamba menyaksikan dengan hatinya akan kedekatan Allah padanya, pengawasan Allah padanya, persaksian yang menjadikan seorang hamba seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Ini adalah maqam al-musyahadah, an ta'budullah ka'annaka tarah. Adapun yang kedua, maqam al-muraqabah, wa hiya an yastahdiral abdu fi qalbihi, seorang hamba menghadirkan dalam hatinya kedekatan Allah,
dan Allah senantiasa melihatnya, dan dia membayangkan seakan-akan dia di hadapan Allah dan Allah senantiasa mengawasinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tingkatan paling agung dalam ad-din, dalam agama kita. Al-iman, al-Islam berkaitan dengan itqan al-amal zahirah, berkaitan dengan memperbaiki amalan-amalan lahir. Makanya Rasul memberikan contoh Islam dengan rukunnya yang 5. Semua itu tampak. Kemudian iman dengan rukunnya yang 6, yaitu itqan al-ibadat al-i'tiqadat al-batinah, memperbaiki keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang iman, belum menjawab iman dengan rukunnya yang 6. Semua itu i'tiqadat. Karena Islam dan iman jika disebutkan dua-duanya masing-masing punya makna. Tapi disebut salah satu, maka satu mencakup makna yang kedua. Yang kedua juga mencakup makna yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Al-ihsan. Dan dalam mewujudkan ihsan ini, ma'asyiral muslimin, ada al-qadrul mujzi, yaitu minimal yang bisa dicapai seorang hamba. Apa itu? Takaran atau kadar minimal dalam mewujudkan ihsan, yaitu seorang hamba ibadah kepada Allah dengan dasar khalisan shawaba, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar dalam beribadah dan dalam beramal. Ikhlas artinya karena Allah, benar artinya sesuai dengan tuntunan syariat, contoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lebih sempurna lagi, ada disebutkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua makna tadi tentang maqamul musyahadah dan al-muraqabah yang kita bahas itu disebutkan oleh Abul Faraj Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Apa dalil ma'asyiral muslimin tentang ihsan? Maka Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang muhsinin. Yang paling tinggi dalam tingkatan ihsan adalah ihsan dalam pembahasan yang kita bahas tadi. Walaupun mencakup ihsan dalam artian umum, akan tapi untuk mewujudkan ihsan dalam artian umum pun tidak akan sempurna kecuali dengan mewujudkan dan berusaha mewujudkan ihsan dalam artian khusus tadi. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Lebih jelas lagi adalah dalil tentang ihsan adalah hadis Jibril alaihissalam. Hadis Muslim, hadis yang dikenal dengan Ummus Sunnah, induknya sunnah. Kalau surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Karena semua surat-surat dan ayat kembali kepada yang dikandung dalam surat Al-Fatihah. Maka begitu pula hadis Jibril ini dikenal dengan Ummus Sunnah, induknya hadis Nabi. Induknya hadis Nabi. Semua hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada hadis Jibril ini. Coba perhatikan, hadis Jibril ini berbicara tentang al-Islam. Dijelaskan rukun Islam yang 5.
Rukun Islam yang 5 dibahas seumur hidup tidak akan bisa selesai dengan perincian yang telah diperincikan para ulama. Kemudian ketika ditanya tentang iman, menjawab dengan iman dan rukunnya yang 6. Pembahasan akidah semua adalah kembali kepada rukun iman. Dan dasarnya adalah tentang rukun iman. Makanya para ulama ketika membahas tentang akidah dalam kitab-kitab mereka, mesti yang menjadi bahasan inti adalah bagaimana menjelaskan tentang rukun iman dan hakikatnya yang wajib diimani para hamba. Kemudian ketika ditanya tentang ihsan, maka harus menjawab dengan ihsan dan rukunnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka ini ihsan. Nah, ihsan ini berkaitan dengan itqan al-i'tiqadat al-batinah wal a'mal al-zahirah. Ihsan ini berkaitan dengan memperbaiki dan menyempurnakan sebaik-baiknya keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati kita dan amal-amal perbuatan kita, baik ucapan maupun perbuatan. Makanya ihsan ini tingkatan tertinggi dalam ad-din. Setelah Islam, iman, kemudian al-ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah Rasul menjawab tentang ihsan, Rasul ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Ditanya Jibril alaihissalam. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya tentang kapan terjadi hari kiamat sama-sama tidak tahu. Qul ilmu inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ilmu tentang kapan hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Allah tidak menampakkan kepada seorang pun. Malaikat Jibril pun nggak tahu. Tapi aneh, kadang-kadang manusia menerka-nerka, meramal-ramal. Sudah berulang kali orang ramal, maka dia adalah pendusta. Lalu Rasulullah bertanya, Jibril bertanya, ma'amaratu, apa tanda-tandanya? Dijawab oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat. Ini menggambarkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwasannya kehidupan itu terbagi menjadi 2 dalam hadis ini. Ada husnul a'mal, ada husnul ma'al. Ada amal-amal baik yang menjadi tugas kita di dunia. Yang kedua adalah husnul ma'al, yaitu baiknya tempat kembali kita nanti di akhirat. Makanya hadis ini dibagi 2. Yang pertama berkaitan amal. Yang teragung adalah rukun Islam, rukun iman, dan ihsan dengan rukunnya. Ini semua adalah amalan. Adapun pertanyaan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, maka itu adalah pertanyaan tentang tempat kembali manusia. Tentang hari kiamat, tentang tempat kembali manusia. Maka baiknya tempat kembali kita manusia, kembali bagaimana baiknya amal kita. Apabila amal kita baik, maka hasilnya biiznillah wa rahmatihi akan menjadi baik di akhirat kelak. Siapa yang amalnya rusak, maka begitu pula tempat kembalinya. Kan di akhirat itu imma syaqi wa sa'id. Sebagaimana dunia ada orang bahagia, ada celaka, di akhirat pun demikian. Ada bahagia, ada neraka. Yang bahagia adalah ahlul jannah, yang celaka ada ahlun nar. Wa nas'alullah azza wa jal, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita semua al-jannah dengan rahmatnya dan menyelamatkan kita
dari api neraka. Allahumma amin. Demikian yang dapat kita bahas, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang kesimpulan daripada ad-din al-islami, ajaran Islam ini, sebagai pelengkap pembahasan sebelumnya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.